Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kita merasakan Tuhan itu sungguh baik, teramat. Dia sungguh indah. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa terhadap kami pada saat ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ini sekarang Tuhan, ini suatu anugerah buat kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa terhadap kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kalau kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau beracara atas kami, berkarya atas kami, berdaulat atas kami Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat Tuhan. Untuk kami senantiasa Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Karena dekat dengan-Mu Tuhan Yesus pasti ada ketenangan, pasti ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkat kami persatuan kesatuan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir tengah-tengah saat ini, melawan siap kami. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, setiap pribadi demi pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai kebaktian ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus
kemuliaan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Karena Kau layak dipuji, layak disembah Tuhan, layak disanjung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar penuh. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami saat ini. Ayo mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hanya cara Yesus yang bisa menghapuskan segala dosa kita, segala sakit kita, segala kesusahan kita. Dia akan menghidupi kita. Haleluya. Yesus
kita semangat sungguh. Saya kalau nyanyikan ini, oh ini lagu ini udah lama. Saya teringat almarhum Bapak Gembala Edi. Kalau nyanyi ini dia sama goyang-goyang, saya itu teringat itu saudara. Terus langsung, oh iya ini lagu lama. Saya kepingin saya nyanyikan waktu itu masih yang main keyboard Pak Gembala kalau Miki. Kita merasakan Tuhan ya, kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Katanya yang sakit dia sembuhkan, yang susah dia hiburkan ya. Yang menghadapi masalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Puji nama Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak kita pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita pujian, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk
Memang menjalani kehidupan di dunia ini ada banyak tantangan, kesulitan, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, hebat, yang luar biasa, yang sudah memberikan kepastian, kemenangan disediakan buat kami yang percaya. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami naikkan pujian kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapikanlah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Shalom ya Tuhan. Tentu kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Ya, juga kita turut bersukacita. Ini keluarga dari Ibu Elfrida ya, kakak ipar boleh hadir bersama-sama. Nanti malam rencananya akan pulang ya. Meskipun mereka merasa kehilangan, tapi mereka datang di rumah Tuhan pada malam hari ini ya, menyatakan syukur atas segala yang Tuhan kerjakan, karena semua yang Tuhan buat itu selalu baik. Ya. Oke, nah malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah memahami rencana Tuhan. Sekali lagi, memahami rencana Tuhan. Sejujurnya saudara, ketika kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, melewati berbagai macam peristiwa demi peristiwa ya, apalagi peristiwa itu di dalamnya ada kesulitan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada tantangan. Kadang kita ini sebagai umat Tuhan bertanya, ya, mengapa Tuhan sebagai umat Tuhan saya kok harus mengalami seperti ini? Ya, nah kadang-kadang ketika kita dalam situasi kondisi yang seperti itu, ada kemungkinan kita mulai mempertanyakan tentang kasih Tuhan, kita mulai mempertanyakan tentang kebijaksanaan Tuhan, kita mulai mempertanyakan tentang rencana Tuhan buat kita. Nah, karena itulah judul pertemuan firman Tuhan pada malam ini adalah memahami rencana Tuhan. Mari kita akan buka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 di ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 di ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Bapak sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Yeremia 29 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini, kata aku besar, berarti ini menunjuk kepada Tuhan Allah yang kita sembah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Tuhan mengenai kamu, mengenai kita sebagai umat Tuhan. Rancangan apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan, sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan. Ini perlu saya tekankan, saudara ya. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju berkata amin. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan untuk setiap kita sebagai umat Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ini yang perlu kita tahu dan perlu kita pegang dulu, supaya nanti ketika Bapak Saudara dan saya menjalani kehidupan,
peristiwa yang kita alami, tantangan, kesulitan yang kita hadapi tidak menggoyahkan kita, tidak membuat kita mempertanyakan Tuhan kalau kita tahu dan kita pegang teguh ayat ini. Karena ayat ini berkata rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita pegang firman ini. Bukan rancangan kecelakaan. Meskipun mungkin kelihatannya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita harapkan sedang terjadi dalam hidup kita, tapi Alkitab berkata rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi karena itu meskipun sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, tetap kalau kita ngerti dan pegang ayat firman Tuhan, kita tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan atas kita. Kita tidak akan pernah mempertanyakan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dikatakan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Itu janji Tuhan buat setiap kita umat Tuhan. Nah, di Alkitab dicatat ada kisah seorang yang bernama Yusuf. Ya, maaf saya nggak bisa membaca kisah ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di kitab Kejadian. Saya cuma mencuplik ceritanya. Yusuf ini adalah anak dari Yakub, ya, anak dari bapak Yakub. Kisah Yusuf dari kacamata manusia, dari sudut pandang manusia, itu sulit untuk dipahami. Mengapa? Karena peristiwa yang terjadi dalam hidup Yusuf itu begitu kalau secara manusia itu bisa membuat down, bisa membuat tertekan, frustasi, depresi, putus asa. Itu bisa. Ya. Kisah Yusuf dari kacamata manusia, dari sudut pandang manusia sulit untuk dipahami. Namun jika kita melihat kisah Yusuf dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan, maka akan menjadi sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ya, di mana Yusuf kisahnya diawali dengan Yusuf ini dilahirkan di tengah keluarga besar. Ya, Yusuf sebagai anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Ya, karena waktu itu kita tahu bahwa Yakub punya istri lebih dari satu. Ya, itu pun terjadi bukan karena Yakub yang memilih, tapi Yakub ini mestinya cuma cinta kepada satu wanita, yaitu Rahel. Tapi calon ayah mertuanya menyodorkan kakaknya Rahel lebih dulu harus menikah dengan Yakub. Apa boleh dikata? Ya, Yakub harus menerima keputusan itu. Baru setelah itu Yakub menikah berikutnya dengan Rahel. Nah, Yusuf adalah anak dari Rahel, wanita yang dicintai oleh Yakub. Dan Yusuf ini anak yang lahir di masa tua Yakub. Maka Yusuf mendapat perhatian, Yusuf mendapat kasih sayang yang istimewa, yang spesial dari ayahnya. Diperlakukan beda dengan saudara-saudaranya. Ya, bagikan seperti anak emas gitu ya. Sementara saudaranya yang lain banyak. Ya, ada mereka 13 bersaudara, ya. Nah, ini Yusuf mendapat perlakuan yang paling istimewa. 12 laki-laki, 1 wanita. Tapi Yusuf mendapat perlakuan yang paling istimewa karena dia paling disayangi oleh ayahnya. Ya, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Ya, kalau kita punya anak sebaiknya tidak demikian. Kalau anak cuma 1 ya udah ada masalah. Tapi kalau punya anak lebih dari 1, ada anak yang mendapat perlakuan istimewa, itu bisa menimbulkan kecemburuan atau iri hati atau sakit hati anak yang lain. Karena apa? Loh, ini kok kakakku, kok adikku lebih diperhatikan, lebih dicintai daripada aku. Wah, jangan-jangan aku ini anak yang tidak diharapkan. Jangan-jangan aku ini, anak pungut dan sebagainya. Karena merasa mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Ya, sebagai orang tua tentunya kita berharap kita boleh jadi orang tua yang adil, sehingga kita juga boleh mengasihi dan memperhatikan anak-anak dengan rata, dengan adil, dengan sama, sedapat-dapatnya demikian. Ya, oke. Nah, kita kembali. Jadi Yusuf anak yang paling dicinta oleh ayahnya.
Nah, karena Yusuf anak yang paling disayangi oleh ayahnya, maka secara manusia perhatian kasih yang khusus dari ayahnya kepada Yusuf ini mestinya menjadi modal awal dari Yusuf untuk jadi pemimpin dari saudara-saudaranya. Karena kan dapat perhatian, dapat kasih yang spesial, perlakuan yang istimewa, maka pasti di masa depan Yusuf ini pasti dapat bagian yang lebih dari saudara-saudaranya. Pasti demikian, saudara. Karena dia paling dicinta. Nah, kalau dia dapat perhatian, dapat kasih, dapat bagian yang lebih, besar kemungkinan dia akan jadi pemimpin dari saudara-saudaranya. Itu menurut kacamata manusia. Ya. Tetapi justru ya, modal awal dari kacamata manusia sebagai orang yang paling dicinta di rumah ayahnya itu justru oleh Tuhan dikikis, dipangkas. Mengapa? Karena Alkitab menceritakan Yusuf justru akhirnya harus meninggalkan rumah ayahnya. Nanti kita akan lihat, ya, Yusuf harus meninggalkan rumah ayahnya. Dia tidak lagi berada dalam naungan perlindungan ayahnya, tidak lagi mendapat perlakuan khusus dari ayahnya. Justru itu dipangkas oleh Tuhan, dikikis. Yang modal awal itu jadi pemimpin atas saudara-saudaranya sesuai dengan mimpinya, justru dikikis oleh Tuhan, justru tidak terjadi. Ya, nah namun ada modal awal yang dimiliki oleh Yusuf yang secara manusia mungkin tidak diperhatikan sebagai calon pemimpin, ya. Tetapi justru ini yang diperhatikan dan diperhitungkan oleh Allah. Dan ini yang oleh Allah kemudian diasah, dipertajam. Ayo kita lihat, so. Modal awal apakah yang dimiliki Yusuf yang diperhatikan, diperhitungkan oleh Allah. Yang pertama, kita lihat Kejadian 37 di ayat yang kedua. Kejadian 37 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Memang orang umur 17 masih remaja, masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Jadi mereka ini saudara, satu ayah tapi lain ibu. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Modal awal yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf seorang yang tidak kompromi dengan dosa. Sekali lagi, tidak kompromi dengan dosa. Ya, biasanya dengan siapa orang sering berkumpul, dengan siapa orang sering bergaul, dia akan terpengaruh. Karena itu Alkitab berkata pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Artinya apa? Seorang yang sudah dididik dengan baik, seorang yang sudah dibesarkan, diajari dengan baik, kalau dia tidak menjaga pergaulannya, orang yang baik ini bisa berubah jadi buruk, bisa berubah jadi jahat karena pergaulan. Karena itu penting untuk memperhatikan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, itu akan membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Kalau kita suka bergaul dengan seorang pemabuk, seorang peminum, bukan hanya berkenalan, tapi sering bertemu, sering bersama, sering kumpul, sering kongko bareng dengan orang seperti ini, maka kebiasaan orang itu bisa menular ke kita, bisa mempengaruhi kita, bisa tertransfer ke kita. Mengapa? Karena pergaulan itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, jadi karena itu betapa penting untuk menjaga pergaulan kita. Ya, adik-adik yang usia remaja, pemuda-pemudi, ya, jaga pergaulan. Ayah, ibu, papa, mama sudah mengajari yang baik, sudah mendidik yang baik. Nah, kalau adik-adik tidak menjaga pergaulan,
hal-hal yang baik yang sudah ditanamkan dalam diri adik-adik itu bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk. Mengapa? Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Ya, jadi jaga, sungguh-sungguh jaga dengan siapa kita bergaul. Kita harus perhatikan hal ini. Oke, nah kita kembali. Nah, Yusuf ini sering kumpul bersama saudara-saudaranya. Tetapi luar biasa, Yusuf ini bisa punya prinsip. Dia tidak terkontaminasi, dia tidak terpengaruh dengan saudara-saudaranya. Ayat tadi berkata Yusuf menceritakan kepada ayahnya perihal tentang kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya. Kalau Yusuf terpengaruh dengan kelakuan jahat saudaranya, dia tidak akan cerita, tidak akan cerita. Karena apa? Dia terlibat. Bagaimana mungkin dia bisa cerita kepada ayahnya kalau dia juga ikut terlibat dalam kejahatan itu? Tidak mungkin cerita. Tapi karena Yusuf tidak kompromi dengan dosa, tidak terlibat dengan kejahatan saudara-saudaranya, maka dia bisa cerita kepada ayahnya dengan maksud supaya ayahnya ini bisa mengarahkan, menasehati saudara-saudaranya. Ya, jadi hal yang pertama, modal awal yang dimiliki Yusuf, dan ini justru diperhitungkan oleh Allah, adalah yang pertama, Yusuf tidak kompromi dengan kejahatan. Ya, ini hal yang penting yang Allah perhatikan ada dalam diri Yusuf. Yang kedua, tetap dalam Kejadian pasal 37. Sekarang langsung kita lompat di ayat yang ke-13. Kejadian 37 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Israel, yaitu Yakub, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Saudara, kalau kita baca sekilas, wah, mudah ya Yusuf ketika diberi perintah seperti itu, dia langsung menjawab ya Bapa. Kelihatannya mudah. Tapi kan Bapak Saudara baca ayat-ayat yang ada di atasnya, di mana saudara-saudara dari Yusuf itu menunjukkan perlakuan yang tidak baik kepada Yusuf. Mengapa? Karena mereka iri kepada Yusuf yang diberi perlakuan istimewa oleh ayahnya, dan iri hati Yusuf membuat saudara-saudara Yusuf itu benci kepada Yusuf, benci. Ya. Maka mereka menunjukkan sikap yang tidak enak, sikap yang tidak baik, sikap yang tidak ramah, bahkan sikap yang memusuhi Yusuf. Padahal ini saudara. Karena apa? Mereka iri hati kepada Yusuf yang mendapat perlakuan istimewa. Ya, jadi kembali ya, karena itu orang tua jangan sampai membeda-bedakan sikap kepada anak kita. Ya, karena kalau membeda-bedakan itu bisa menimbulkan hati yang terluka dari anak-anak. Karena merasa kok aku dapat perlakuan yang beda. Semua anak itu sama. Anak itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Ya kali kalau dapat anugerah Tuhan berupa anak, mari kita jaga, kita rawat, kita didik, kita cintai dengan sama rata. Sedapat-dapatnya demikian. Jangan ada anak emas, anak perak, anak perunggu. Jangan, ya. Semua sama-sama dicintai. Mungkin mereka punya karakter yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang orang tua akan terbawa perasaan, aduh, dengan anak ini aku kok lebih cocok ya. Sehingga hanya tanpa disadari lebih perhatian dan lebih mencintai anak yang karakternya cocok dengan kita. Oh jangan. Memang karakter anak berbeda-beda, tapi sedapat-dapatnya kita berusaha untuk kita menunjukkan kasih dan perhatian yang sama, yang adil kepada anak-anak kita. Ya, nah ini saudara Yusuf ini marah, dia terluka hatinya karena ayahnya lebih cinta kepada Yusuf. Yusuf dikasih pakaian yang paling indah, Yusuf dapat perhatian, yang paling luar biasa dari ayahnya. Karena itu saudaranya benci kepada Yusuf. Nah, Yusuf sadar benar akan kebencian dari saudaranya. Yusuf tahu, Yusuf sadar. Tetapi ketika Yusuf diberi perintah oleh ayahnya, tengok saudara-saudaramu yang lagi mengembalakan kambing domba, jaraknya agak jauh dari rumah, coba kamu lihat saudara-saudaramu ya, dibawain bekal untuk bisa membawakan bekal makanan kepada saudara-saudaranya yang lagi mengembalakan kambing domba di tempat yang agak jauh.
Dan Yusuf langsung berkata, "Ya Bapak." Modal awal yang kedua yang dimiliki Yusuf, dan ini diperhitungkan oleh Allah, Yusuf adalah seorang yang taat. Ketaatannya bukan ketaatan semu, ketaatannya bukan ketaatan pura-pura, tapi ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang sungguh-sungguh. Ada orang yang taat, taatnya itu cuma pura-pura. Kalau dalam istilah umum itu dikatakan ABS katanya. Asal Bapak senang. Kalau ada orang yang disegani, ada orang yang disebut Bapak ini, waduh, baik Pak, siap Pak. Tapi bapaknya ini hilang, pergi ya, langsung berubah sikapnya. Ini taat yang pura-pura. Ya, nah kadang-kadang di luar sana ada orang-orang seperti itu, ya. Mereka kalau taat, mereka kalau melakukan sesuatu itu cuma ABS, asal Bapak senang. Tapi bukan taat yang sungguh-sungguh, bukan. Yusuf bukan tipe orang seperti itu. Dia tidak hanya pura-pura taat di depan ayahnya, tetapi dia sungguh-sungguh orang yang taat. Dibuktikan Alkitab mencatat ketika Yusuf sampai ke tempat yang ayahnya perintahkan untuk menengok saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba, tidak ketemu sama saudaranya, tidak ada. Nah, biasanya kalau situasi seperti ini, saudara, orang yang dapat perlakuan tidak enak seperti Yusuf, saudara, pasti akan berkata begini, "Puji Tuhan, ini berarti Tuhan tidak mengendaki saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Lebih baik sekarang saya pulang aja." Ya, biasanya kan pasti begitu, saudara. Karena ini disuruh nemui orang yang membenci dirinya. Nah, ini pas sudah menuju ke sana, orangnya tidak ada, saudara-saudaranya tidak ada. Wah, kebetulan ini, ya, kalau istilah Surabaya bilang ketepaan, gitu. Tuhan tidak mengendaki nih, ya. Ya, kalau gitu saya pulang aja. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Meskipun saudaranya tidak ketemu, Yusuf berupaya, berjuang untuk mencari. Dia cari informasi, dia tanya sama orang yang dia jumpai, "Kamu lihat nggak kakak-kakakku, saudara-saudaraku yang tadi ada mengembalakan kambing domba di sini, mereka ke arah mana?" Lalu ada orang yang menunjukkan, "Oh, tadi kami lihat mereka melangkah berjalan ke arah sana." Yusuf mencari. Ya, ini bukti ketaatan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh taat, Yusuf tidak akan mau mencari. Karena yang dicari ini orang-orang yang membenci dirinya, so. Ya, kalau orang yang dicintai, ya pasti dicari, so. Ya, diperhatikan. Tapi ini orang yang benci dirinya, orang yang tidak bersikap baik kepada dirinya, kok mau dicari? Ini ketaatan yang sungguh. Sampai akhirnya Yusuf mencari, dan dia bisa menemukan saudara-saudaranya. Nah, di dalam ketaatan yang sungguh dari Yusuf itu tersirat 3 hal. Dalam ketaatan yang sungguh dari Yusuf itu tersirat 3 hal. Yang pertama, tersirat penundukan diri. Penundukan diri. Orang yang bisa taat dengan sungguh itu adalah orang yang bisa tunduk. Kalau orang tidak bisa tunduk, tidak bisa taat, tidak mau taat. Tapi kalau orang yang bisa tunduk, itulah orang yang bisa taat. Ya, yang kedua, tersirat kerendahan hati. Orang yang mau taat, orang yang mau melakukan apa yang diperintahkan, itu berarti orang itu punya hati yang rendah. Maaf kalau orang yang sombong, tidak mau sombong. Siapa lu kok perintah-perintah gua? Siapa kamu? Kamu kok perintah-perintah saya? Saya tidak mau. Orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong, tidak mau sombong. Tapi orang yang taat, ya, karena dia rendah hati, dia mau untuk taat, dia mau untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Yang ketiga, tersirat ketulusan. Ketulusan. Jadi yang pertama tersirat penundukan diri, yang kedua tersirat kerendahan hati, yang ketiga tersirat ketulusan Yusuf. Yusuf bukan seorang pendendam. Kalau dia seorang yang tidak tulus, dia seorang pendendam. Sekali lagi dia tidak akan mau cari saudara-saudaranya, tidak akan mau. Ngapain? Buat apa? Itu orang membenci saya kok. Buat apa saya cari? Apa untungnya buat saya? Tidak ada gunanya. Ya sudah, ditinggalkan oleh Yusuf. Tapi Yusuf punya ketulusan. Yusuf bukan seorang pendendam. Sehingga meskipun dia mendapat perlakuan seperti itu, dia tetap mencari saudara-saudaranya.
sesuai dengan perintah ayahnya. Ya, jadi ini adalah modal awal yang dimiliki oleh Yusuf, dan ini yang diperhitungkan oleh Allah untuk Yusuf cocok menjadi seorang pemimpin. Ya, tapi modal awal yang secara manusia cocok justru itu yang dipangkas oleh Allah, yaitu Yusuf dapat perlakuan istimewa. Justru itu yang oleh Allah dipangkas, yang dikekis, karena itu tidak baik. Kalau Yusuf terus mendapat perlakuan istimewa, ini lama-lama Yusuf bisa jadi besar kepala. Lama-lama ada kemungkinan Yusuf bisa jadi sombong. Lama-lama Yusuf bisa jadi seorang yang meremehkan saudaranya. Bisa jadi, tapi Tuhan tahu ini nggak boleh, karena itu harus dipangkas. Ya, nah, modal awal yang dimiliki Yusuf, satu, tidak kompromi dengan dosa, dengan kejahatan. Yusuf tidak mau kompromi. Yang kedua, Yusuf punya ketaatan yang sungguh, di mana di dalam ketaatannya ini ada penundukan diri, ada kerendahan hati, ada ketulusan, tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, modal awal ini kemudian oleh Tuhan diasah. Diasah itu seperti pisau. Saya pakai kata diasah, digambarkan seperti pisau. Pisau akan bisa berguna, bermanfaat kalau pisau itu tajam, karena pisau adalah alat untuk memotong. Kalau pisau tidak tajam, walaupun itu pisau yang bagus, tidak ada gunanya, karena pisau itu kegunaannya untuk memotong. Dia harus tajam. Nah, kalau pisau sudah mulai tumpul, maka pisau itu akan diasah dengan asahan. Ya, ketika sudah diasah, pisau itu kembali tajam, baru pisau itu bisa berfungsi, berguna dengan maksimal. Hidup Yusuf juga demikian. Allah ingin mempertajam, Allah ingin mengasah modal awal yang dimiliki Yusuf tadi. Tidak kompromi dengan kejahatan, seorang yang taat sungguh-sungguh oleh Allah ingin diasah lebih lagi, diproses lebih lagi, dibentuk lebih lagi, sehingga akhirnya membawa Yusuf bisa masuk dalam rencana Tuhan. Prosesnya tidak mudah. Untuk Yusuf ada di rencana Tuhan sampai ke tujuan akhir sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak gampang prosesnya. Melewati waktu yang panjang, belasan tahun, dan Yusuf harus mengalami keadaan yang tidak enak. Keadaan apa yang tidak enak? Yang pertama, ketika Yusuf oleh saudaranya ketemu ya dengan saudaranya, lalu kemudian saudaranya bukan terima kasih, Yusuf datang membawa bekal makanan, tanda memperhatikan saudaranya, tapi saudaranya malah menangkap Yusuf, membuang Yusuf ke sumur. Perlakuan baik dibalas dengan yang tidak baik. Yusuf dibuang ke sumur. Dan cukup sampai di situ. Setelah dibuang di sumur, melihat ada pedagang budak, Yusuf dikeluarkan dari sumur, dijual sebagai budak. Saudara, budak ini seorang yang sangat sulit hidupnya. Mengapa? Karena budak itu adalah seorang yang tidak memiliki hak atas hidupnya. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan, zaman sekarang tidak ada. Ya, dengan adanya perkembangan hak asasi manusia, perbudakan tidak diizinkan ada. Di Indonesia juga tidak ada. Tapi zaman dulu budak itu, perbudakan masih ada. Seorang yang dijadikan budak itu tidak punya hak atas hidupnya. Tuannya mau memukul budaknya, tidak ada hukumnya. Tuannya mau menyiksa budaknya, tidak ada hukumnya. Bahkan tuannya mau membunuh budaknya, tidak ada hukumnya. Mengapa? Karena seorang budak tidak punya hak atas hidupnya. Jadi sudah bisa bayangkan, seorang yang dicintai luar biasa oleh ayahnya sekarang dijual jadi budak. Wah, ini hidupnya ini langsung turun. Tadinya dicintai, dapat perlakuan istimewa, sekarang jadi budak, tidak punya hak atas dirinya. Waduh, sulit. Tapi meskipun Yusuf dijual sebagai budak, ketika dia akhirnya bekerja di rumah seorang Mesir yang bernama Potifar, ya, salah satu pegawai istana Firaun, dicatat oleh Alkitab Yusuf bekerja dengan baik, Yusuf bekerja dengan benar,
Dia menjalani kehidupannya dengan benar, sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun sebagai budak, ya, kalau manusia pada umumnya kan bisa kecewa ya. Lah aku loh, kok hidup seperti gini keadaannya? Sudah lebih baik ya, aku nggak usah hidup benar. Lah aku kok sekarang hidupnya jadi budak malah ya. Wah, gak enak sudah. Kecewa kalau nggak melakukan yang benar. Percuma hidup benar ya, sekarang kok jadi budak. Tapi Yusuf tidak demikian. Dia menjalani kehidupannya dengan benar. Sehingga Alkitab mencatat ketika dia menjalani hidupnya dengan benar, Tuhan menyertai dia. Seorang budak disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf meskipun seorang budak, Alkitab mencatat dia berhasil. Tuannya melihat, wah ini budak yang luar biasa. Budak yang bekerja dengan baik. Apa yang dikerjakan itu berhasil. Seorang yang bisa dipercaya. Akhirnya Yusuf diangkat, bukan lagi budak, tapi Yusuf jadi pemimpin atau pengurus budak-budak. Ya, mengapa? Karena Yusuf seorang yang bisa dipercaya. Kerjaannya baik, kerjaannya beres, rajin. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa Yusuf disertai Tuhan? Karena Yusuf tetap melakukan yang benar, sekalipun dia jadi budak. Kadang-kadang ada orang yang berkata begini, kalau saya nanti sudah punya jabatan tinggi, baru saya kerjanya benar. Kalau sekarang jabatan saya rendah, saya tidak mau kerja benar. Buat apa saya kerja benar? Oh, jabatan saya rendah kok. Saya cuma karyawan biasa, ya, saya cuma buruh di pabrik. Buat apa saya kerja benar? Saya cuma kerjaan pangkatnya rendah, nggak mau. Nanti kalau pangkat saya tinggi, baru saya mau kerja dengan benar. Ada orang-orang yang berpendapat seperti itu, saudara. Alkitab berkata, barang siapa yang bisa setia dalam perkara yang kecil, dia baru bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dalam perkara yang besar kalau kita nggak bisa setia dalam perkara yang kecil? Jadi karena itu mari, ketika kita mungkin masih dalam keadaan status kehidupan yang tidak terlalu tinggi, mungkin cuma seorang buruh, seorang karyawan biasa, kerjakan tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah ditentukan upah bagi kita. Ya, oke. Nah, Yusuf kerja dengan baik sehingga dipercaya, diangkat oleh tuannya, jadi pengurus rumah tuannya. Nah, ketika Yusuf sudah diangkat, Yusuf ini kan memang kita mencatat orang yang tampan, orang yang elok parasnya. Istri tuannya jatuh cinta sama Yusuf. Loh, kok ya ada peristiwa seperti ini, Sob, ya? Istri tuannya itu jatuh cinta sama Yusuf karena memang Yusuf ini orangnya baik, ramah, sopan, tampan, elok rupanya. Nah, ini istri tuannya jatuh cinta, menggoda. Kita mencatat begitu, menggoda Yusuf, mencari kesempatan untuk menggoda, merayu, membujuk Yusuf supaya Yusuf melakukan sesuatu dengan dirinya, perbuatan yang tidak senonoh. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tidak mau. Bahkan ketika kesempatan, satu ketika rumah itu lagi kosong, Yusuf tidak tahu itu, ya, rumah lagi kosong. Tiba-tiba saja ini istri tuannya, istri Potifar ini datangi Yusuf. Yusuf dipegang oleh istrinya Potifar, lalu diajak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini terhadap Allah? Luar biasa. Tidak ada orang, Saudara. Ya, biasanya orang di luar sana tidak ada orang, justru nyari kesempatan melakukan yang tidak benar. Ini tidak ada orang disodori melakukan yang tidak benar, tetap tidak mau. Sampai akhirnya Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Saya percaya istri Potifar, namanya istri seorang yang punya kedudukan, itu pasti penampilannya wow. Pasti, ya, namanya istri orang punya kedudukan, ya. Dia pakai make up, dia berdandan, dia memakai pakaian yang serba indah. Ya, pasti menarik. Tapi Yusuf tetap tidak mau. Mengapa? Karena Yusuf seorang yang tidak kompromi dengan kejahatan. Jadi ternyata modal awal Yusuf seorang yang tidak kompromi dengan kejahatan dipertajam, diasah oleh Allah
supaya Yusuf jadi makin seorang yang takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Dan ini terbukti. Ada istri Potifar yang menggoda, tetap Yusuf tidak mau untuk melakukan yang tidak baik. Luar biasa. Ya. Nah, akibatnya karena Yusuf menolak rayuan dari istri Potifar, ternyata ada akibatnya. Apa Pak akibatnya? Kalau sudah baca ceritanya menarik ya. Akibatnya adalah istri Potifar, istri tuannya Yusuf ini ngamuk. Wah, ini kurang ajar ini budak satu. Ya, aku sudah merendahkan diriku, aku yang datangi budak ini ya, sudah jadi diangkat mengurus rumah. Sekarang aku datangi dia untuk aku mau sama dia, dia malah nolak aku. Kurang ajar ini orang ini. Lalu difitnahlah Yusuf. Fitnah itu yang disampaikan istri Potifar itu berkata, Yusuf ini yang mau melakukan perbuatan tidak senonoh dengan istri Potifar. Padahal keadaannya tidak demikian tuh. Tapi Yusuf yang dituduh, Yusuf mau melecehkan istri Potifar. Sehingga Potifar marah, lalu akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, kalau secara manusia mau belajar melakukan yang benar, malah masuk penjara. Kira-kira secara manusia, bagaimana perasaan kita, bagaimana pikiran kita? Pasti kecewa. Tuhan, ini gimana? Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Saya mau lakukan yang benar. Saya tidak mau berzina. Saya tidak mau selingkuh. Ya, maksudnya menerima rayuan atau tawaran dari istri Potifar. Kok malah saya difitnah dan masuk penjara? Di kacamata manusia, hidup Yusuf kelihatannya turun. Anak yang paling dicintai jadi budak. Setelah jadi budak, difitnah, akhirnya masuk penjara, narapidana. Secara manusia, kacamata manusia, sudut pandang manusia, hidup Yusuf ini turun. Posisinya semakin turun. Tapi justru di kacamata Tuhan, hidup Yusuf itu dibawa makin dekat dengan rencana Tuhan. Mengapa saya katakan makin dekat dengan rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, adalah Yusuf ditempatkan sebagai pemimpin di Mesir. Di Mesir. Ya, nah itu tujuan akhirnya Allah atas Yusuf itu di Mesir, jadi pemimpin di Mesir. Itu rencana Tuhan. Maka kalau sudah perhatikan ya, Yusuf itu tanpa disadari dibawa makin dekat dengan istana Mesir. Tadi dijual jadi budak, kerja di Potifar. Potifar ini pegawainya Firaun yang adalah Raja Mesir. Loh, makin dekat kan dengan istana Mesir? Lalu kemudian setelah difitnah masuk penjara, ternyata penjaranya itu adalah penjara istana Mesir. Berarti makin dekat dengan istana, tapi melewati hal yang tidak enak. Ini loh rencana Tuhan itu unik sih. Ya kalau sudah baca, sudah perhatikan, ini rencana Tuhan itu luar biasa, tidak terselami, tidak terduga, besar dan ajaib. Itulah rencana Tuhan. Dari sudut pandang manusia, hidup Yusuf semakin turun, tapi dari kacamata Tuhan, justru Yusuf dibawa semakin dekat dengan tujuan akhir dari Tuhan. Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Dan sekali lagi, di dalam penjara Yusuf tetap melakukan yang benar. Saya kira kalau Yusuf waktu itu semakin kecewa, bisa, Tuhan, aku mau hidup benar, malah difitnah masuk penjara. Sudah, aku udah mau lagi hidup benar Tuhan, capek aku. Ya, aku malah difitnah. Sudah, kalau gitu aku nggak ada gunanya hidup benar Tuhan. Bisa saja Yusuf seperti itu. Tapi Alkitab mencatat di dalam penjara Yusuf tetap melakukan yang benar. Sehingga kepala penjara, sipir kepala penjara itu lihat Yusuf, loh, ini orang yang rajin ya, dikasih kerjaan, disuruh melakukan sesuatu, dikerjakan dengan baik. Alkitab mencatat apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf melakukan apa yang benar meskipun di dalam penjara. Dan itu menarik perhatian kepala penjara. Sehingga akhirnya Yusuf diangkat jadi tangan kanannya kepala penjara. Loh, luar biasa ya. Meskipun di negara asing,
Mesir, tidak ada orang kenalan, Yusuf ini bisa diangkat. Di rumah Potifar, dari budak diangkat jadi kepala yang mengurus rumah tangga tuannya. Di penjara, dari seorang nabi diangkat jadi tangan kanannya kepala penjara. Orang yang disertai Tuhan dimanapun dia berada, itu pasti akan diangkat oleh Tuhan. Kalau disertai Tuhan. Mengapa disertai Tuhan? Karena melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tapi kalau orang tidak melakukan apa yang baik, dimanapun tidak ada yang angkat. Karena kalau dilihat dulu karakternya buruk, temperamennya buruk, sifatnya buruk, kelakuannya buruk, tidak ada yang angkat. Tidak ada. Kalau ada yang mau angkat, mikir, aduh, orangnya kayak gini karakternya, kalau saya angkat ini jangan-jangan malah melakukan yang nggak benar ini. Tapi kalau orang yang melakukan yang baik, orang yang melakukan yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau, dimanapun berada, diangkat. Amin. Tuh, ini benar, ya, karena itu kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk tetap melakukan yang benar dan baik. Jika meskipun mungkin di tempat yang tidak enak, kalau kita lakukan yang benar dan baik, itu suatu saat kita akan diangkat. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau manusia pada umumnya kan biasanya tergantung koneksi. Tapi Yusuf ini tidak punya koneksi, tapi bisa diangkat. Mengapa? Karena dia lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Yusuf diangkat, dan singkat cerita dari situlah kemudian ya Yusuf dipertemukan dengan Firaun. Ya, Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun, bukan Yusuf ya. Allah yang memberi hikmat kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun, dan Yusuf diangkat jadi pemimpin di istana Mesir, di istananya Firaun. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa rencana Tuhan itu kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kacamata manusia, tidak bisa dimengerti. Tapi kalau kita belajar untuk bisa mengerti ya rencana Tuhan melalui memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana bisa memandang dari sudut pandang Tuhan? Kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Tadi kebenaran firman Tuhan berkata Allah merencanakan masa depan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan satu ayat berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi meskipun kita lagi mengalami tidak enak, kalau kita ini mengasihi Tuhan melalui yang tidak enak, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, saudara ingat kisah yang saya pernah ceritakan yang lalu, ya. Saya kalau baca ingat kisah itu saya terinspirasi. Kisah seorang bapak yang punya anak tunggal, ya. Lalu bapak ini juga punya peternakan kuda, yang cukup banyak. Satu ketika salah satu kuda dari bapak ini sudah lari dari kandang. Wah, ini pasti kehilangan karena kuda kan harganya mahal. Nah, tetangga bapak itu datang ke rumah bapak menyatakan, aduh, kami turut berduka, kudamu hilang, kamu rugi ya, kasihan kamu. Lalu bapak ini bilang begini, siapa bilang ini kerugian? Di balik ini mungkin ada sesuatu yang baik. Ya, bapak ini berkata demikian. Singkat cerita, keesokan harinya kuda yang hilang itu balik. Tapi kali ini baliknya tidak sendiri, bawa teman kuda juga. Wah, luar biasa kan? Kehilangan kuda sekarang malah balik bawa teman. Bapak ini tidak jadi kehilangan kuda, malah dapat tambahan kuda. Wah, untuk tetangganya datang bilang, aduh, kami turut bersyukur, kami turut bersuka cita, kamu dapat tambahan kuda, gitu ya. Lalu kemudian singkat cerita, kuda yang baru ini oleh anaknya si bapak ini coba ditunggangi, kuda liar kan, coba ditunggangi. Nah, kalau kuda liar ditunggangi kan sudah tahu ya, kudanya lompat-lompat, seperti kayak rodeo itu kan, lompat-lompat, berontak gitu ya, tidak mau ditunggangi. Nah, anaknya bapak ini mencoba untuk menjinakkan, tapi tidak berhasil. Waktu kudanya lompat-lompat, anaknya bapak ini terlempar dari kuda, ya, cukup keras terlempar dari kuda sehingga jatuh dan akhirnya tangan dan kakinya patah. Musibah nggak,
Musibah ya, kalau secara manusia musibah. Tetangga bapak ini datang, aduh kamu nih kasihan. Tadi kehilangan kuda, kudanya balik bawa teman kuda, ternyata teman kudanya itu buat anakmu jatuh sampai patah tulang. Itu kasihan kamu, kami turut berduka. Lalu sang bapak ini berkata, siapa bilang ini satu duka? Siapa bilang ini sesuatu yang tidak enak? Mungkin sesuatu yang baik buat kami sekeluarga. Ternyata benar. Beberapa waktu kemudian di daerah itu terjadi perang. Ya, dan waktu ada peperangan, negara mewajibkan setiap pemuda yang berusia 17 tahun ke atas wajib ikut perang. Karena waktu itu negara lagi terjepit, ya, tentaranya tidak sanggup menghadapi musuh, maka pemuda-pemuda diwajibkan ikut perang. Nah ini anaknya bapak ini lolos. Mengapa? Karena patah tangan, patah kaki. Ya kalau patah tangan, patah kaki tidak bisa disuruh perang, tidak bisa ikut perang. Kalau patah tangan, patah tulang, lolos. Teman-teman pemuda ini semua berangkat perang, dan mereka yang berangkat perang itu tidak ada yang pulang, karena perangnya itu negara itu kalah, sehingga pemuda-pemuda yang berangkat perang itu mati. Tapi anaknya bapak ini selamat. Musibah yang membawa berkat. Secara kacamata manusia, seringkali ketika kita melihat sesuatu yang tidak enak, kita menilai ini buruk. Tapi saya mau beritahu bahwa kalau kita dicinta Tuhan, kita ini sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya buruk, Allah bisa pakai itu mendatangkan kebaikan buat kita. Seperti tadi kisahnya bapak dengan anak, seperti kisahnya Yusuf. Sesuatu yang buruk di mata manusia buruk, dijual jadi budak, masuk penjara bukan karena kesalahan, tapi difitnah, buruk. Tapi Allah pakai itu menjadi sesuatu yang sangat indah, sampai membawa Yusuf masuk di tujuan akhir rencana Tuhan, jadi pemimpin yang luar biasa. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk belajar, ya, dalam menjalani hidup ini. Mari kita belajar untuk memahami rencana Tuhan, bukan dengan pandangan pikiran manusia kita, ya. Kalau dengan pandangan pikiran manusia kita akan berkata, gini kok baik, apanya yang baik? Tapi mari kita belajar untuk memahami rencana Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Allah bisa melakukan sesuatu melalui sesuatu yang tidak enak. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Rencana Tuhan itu dikatakan seperti bedanya langit dengan bumi. Demikianlah bedanya rencana Tuhan dengan rencana kita manusia. Langit dan bumi itu beda jauh. Nah, rencana Tuhan dengan manusia itu digambarkan seperti bedanya langit dengan bumi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu untuk bisa belajar memahami rencana Tuhan, jangan pandang dari sudut pandang manusia, tapi belajar memandang sesuatu dari sudut pandang Allah. Akan membuat kita bisa belajar memahami rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Waktu dan cara itu adalah bagian Tuhan. Sekali lagi, waktu dan cara itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan terus hidup di dalam kebenaran. Saya ulang satu, ya. Waktu dan cara, waktu kapan Tuhan menolong kita, cara bagaimana Tuhan menolong kita, itu area Tuhan, itu urusan Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Tetapi bagian kita adalah tetap percaya dan hidup di dalam kebenaran. Maka rencana Tuhan yang indah pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti yang dialami Yusuf, itu akan juga kita alami dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat, kita semakin bertumbuh, semakin belajar untuk memahami lebih lagi rencana Tuhan dalam hidup kita. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan lewat satu pujian. Kita akan katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi
bagian ini berkata bahwa Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin kita sedang menghadapi sesuatu pergumulan, kesulitan yang untungnya kita sudah berdoa dan berdoa, kita sudah berharap dan berharap, namun sepertinya pertolongan belum kunjung tiba. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, yaitu tetap percaya dan hidup di dalam kebenaran. Soal waktu Tuhan menolong, soal cara Tuhan menolong, itu bagian Tuhan, itu area Tuhan. Mari jangan ragukan Tuhan. Percayalah bahwa Allah punya waktu yang tepat buat kita. Allah punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Tidak terduga. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya dengan segala macam cara untuk menolong kita. Dia tidak dibatasi oleh pikiran kita secara manusia, karena Dia ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ingat, mari bawa dan bangun iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yakini bahwa Allah merencanakan masa depan yang indah buat kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah rencana Tuhan buat setiap kita. Kalau diizinkan ada masalah kesulitan, percayalah, di balik masalah kesulitan Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan pertolongan, Tuhan sediakan anugerah buat setiap kita yang tetap percaya dan hidup di dalam kebenaran. Mari sama-sama kita bangkit diri. Sekarang kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan lembut katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kami mau belajar untuk tetap percaya Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan. Kami mau belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, lebih dari yang kudoakan. Amin. Jawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Di mata manusia kelihatannya jalan buntu, tidak ada jalan. Di mata manusia kelihatannya tidak ada harapan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kalau kami mau belajar percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, sehingga kami boleh melihat dan mengalami rencana Tuhan yang indah itu terjadi, tergenapi dalam hidup kami, meskipun melewati banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Namun di balik itu semua Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan pertolongan,
Tuhan sediakan keajaiban buat setiap kami yang tetap percaya dan hidup di dalam kebenaran. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman Tuhan, hingga setiap kami umat-umat Tuhan semakin bertumbuh di dalam pembelajaran memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Asalkan kami belajar hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan seiman yang tidak bisa hadir. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya kekuatan penghiburan surgawi Tuhan sudah limpahkan atas Ibu Elfrida dengan keluarga. Tuhan beri penghiburan di mana mama yang dikasih sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi mama yang dikasih sudah bersama dengan Tuhan Yesus di tempat penuh kesukaan. Karena itulah ini menjadi penghiburan dan kekuatan buat Ibu Elfrida dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pula malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara dari Ibu Elfrida, di mana sebentar saudara dari Ibu Elfrida akan pulang kembali ke Indramayu. Tuhan Kau lindungi sertai dalam perjalanan, jauhkanlah dari segala rintangan, mara, bahaya, kecelakaan, boleh sampai tiba di tujuan dengan selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekali mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.